gagal bayar di 17 pinjaman online ini resmi akan dibawa ke proses hukum karena memang pinjaman online itu udah geram karena banyak nasabah yang gagal bayar. Oke, mari kita bahas. Jujur aja waktu pertama kali denger kabar burung soal 17 pinjol yang akan membawa kasus gagal bayar ke jalur hukum, saya itu langsung lemas. Bayangin aja, saya punya utang di 3 dari daftar pinjol itu. Pikiran langsung kemana-mana, mulai dari bayangan duduk di kursi sidang sampai deg-degan di borgol polisi. Tapi itu dulu ya, sebelum saya benar-benar cari tahu dan paham cara mainnya. Oke, kita bahas bareng-bareng biar kamu yang sekarang lagi parno itu juga bisa lebih tenang. Jadi ceritanya beberapa pinjol gede seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, Tunaiku, sampai aplikasi Home Credit, itu katanya udah gerah banget karena banyak nasabah yang galbay alias gagal bayar. Ditambah lagi aturan baru dari pemerintah soal bunga dan denda yang makin diketatkan, yang membuat keuntungan pinjol itu makin tipis. Nah, karena cuan seret, mereka mulai ngelirik jalur hukum buat nutupi kerugian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah iya semudah itu? Nah, ternyata enggak juga. Yang pertama, kamu harus tahu bahwa yang dimaksud dengan dibawa ke jalur hukum itu bukan berarti langsung ditangkap atau dijeblosin ke penjara. Enggak segampang itu. Prosesnya adalah gugatan perdata, yang artinya kalau memang mereka serius, mereka bakal membawa kamu ke pengadilan perdata buat menuntut membayar utang secara resmi. Tapi disinilah letak poin pentingnya, yaitu nggak semua pinjol itu berani mengambil langkah sejauh itu. Kenapa? Ya karena pengadilan itu prosesnya sangat mahal, sangat ribet, dan tentunya belum tentu berhasil. Bayangin aja, kalau kamu punya utang 2 juta, terus mereka harus membayar biaya perkara, mereka harus membayar biaya pengacara, menyiapkan dokumen, hadir di sidang, sampai menunggu keputusan hakim, itu semua nggak murah. Bahkan bisa lebih mahal daripada nilai utangnya sendiri. Belum lagi kalau sampai di tahap eksekusi, itu tentunya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan gitu. Secara bisnis ini nggak efisien sama sekali, kecuali kalau utangnya besar ratusan juta rupiah, ya mungkin mereka akan lebih serius. Tapi kalau utangnya receh cuma 1 juta 2 juta ya mending mereka salurkan tenaga buat nagih yang lebih gede. Nah, yang kedua kita bahas soal data. Jadi pinjol itu nggak bisa asal tuduh dan juga main gugat. Mereka harus bisa membuktikan semuanya. Bukti transaksi, perjanjian, histori pembayaran, bahkan identitas kamu. Dan kalau datanya nggak lengkap atau ternyata ada pelanggaran, bisa-bisa kasusnya gugur di tengah jalan. Apalagi kalau kamu pernah dipaksa, diancam, atau data kamu disebar sembarangan gitu. Itu bisa jadi senjata balik buat kamu. Nah, yang ketiga, pemerintah juga makin ketat. Sekarang OJK itu makin aktif mengawasi dan nggak segan-segan buat menindak pinjol yang nakal. Kalau mereka terbukti nagih dengan cara yang kasar atau ngasih bunga yang di luar batas wajar, bisa-bisa mereka yang kena blokir. Jadi ancaman hukum dari pihak pinjol itu juga ada resikonya buat mereka sendiri. Makanya banyak dari mereka yang sebenarnya itu cuma ngegertak saja. Mereka berharap kamu panik, kamu takut, dan akhirnya buru-buru membayar. Nah, kalau kamu ada di posisi kayak saya dulu, lagi galbay di beberapa pinjol dari daftar itu, saran saya adalah jangan panik. Kalau ada WhatsApp atau telepon yang ngancem-ngancem, coba untuk tenangkan diri dulu. Jangan langsung percaya, ganti nomor kalau perlu, tapi jangan buru-buru kabur. Yang paling penting adalah fokus mencari penghasilan tambahan. Karena pada akhirnya drama gagal bayar ini bukan akhir dari hidup. Selama kita masih mau usaha, semuanya itu bisa pelan-pelan dibereskan. Jadi ya tetap tenang saja dan jangan termakan ancaman yang belum tentu kejadian.